Halo YouTube, kembali lagi di channel rating. Jadi beberapa saat lalu saya itu mengganti semua busi mobil saya karena performa mobil menurun dan seperti rada pincang. Tapi tanpa pikir panjang kemudian saya ganti semua businya karena memang sudah lama tidak saya ganti juga, dan ini untuk busi bekas dari mobil saya yang saya tidak tahu kondisinya seperti apa. Dan kemudian saya kepikiran untuk membuat alat untuk tes busi apakah masih hidup ataupun sudah mati. Alat ini nanti akan kita buat hanya menggunakan korek gas bekas saja dan bisa untuk tes busi mobil maupun motor teman-teman semua. Jadi kita tidak perlu beli alat untuk tes busi yang mahal-mahal itu. Seperti apa alat dan cara pembuatannya, pokoknya teman-teman bisa simak video ini sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe, aktifkan tombol lonceng, dan bisa di-share ke teman-teman yang lain juga. Dan untuk pertama-tama yang akan kita siapkan yaitu alat-alat yang akan kita pakai untuk melakukan tes busi kendaraan kita ini. Jadi untuk alat-alat dan bahannya itu nanti sangat mudah. Yang pertama yaitu korek gas bekas seperti ini. Jadi koreknya tidak bisa sembarangan ya, atau maksudnya tidak yang seperti ini atau yang ada gerigi rodanya seperti ini, tapi yang dia pencetan seperti ini. Nah, dia yang ada pemantiknya itu model pencetan. Kalau misalkan dia yang masih pakai seperti ini tidak bisa karena tidak ada pemantik elektriknya. Nah, kalau sudah, kemudian kita siapkan yaitu capit buaya seperti ini. Ini yang besar, kita nanti akan gunakan satu aja. Dan kemudian untuk capit yang kecil seperti ini kita juga membutuhkan satu. Ini kemarin saya beli untuk capit besarnya 5.000, dan untuk capit kecil ini sekitar 3.000 rupiah saja, murah sekali. Dan untuk capitnya akan saya sisihkan, untuk yang hitam itu yang negatif dan positifnya yang merah kecil. Kemudian kita siapkan kabel. Ini usahakan kabelnya kecil seperti ini ya teman-teman. Nanti bisa pakai kabel apa aja, yang penting kecil. Kalau saya menggunakan kabel dari kabelan seperti ini, di kabel jaringan internet biasanya. Ini saya ambil dua warna saja, yaitu putih dan biru. Dan nanti untuk teman-teman bisa mencari kabel apa saja, yang penting kecil, atau kalau punya kabelan bisa menggunakan kabelan seperti saya. Dan kemudian setelah ini kita akan langsung merakit untuk alat tes busi dengan menggunakan korek gas ini. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu membongkar dari korek gas ini. Kita tinggal mencongkel kuncian dari korek gasnya ini saja. Bisa menggunakan obeng atau benda yang runcing lainnya, tinggal dicungkil bagian kanan dan kiri. Ini kita bikin pelan-pelan aja ya teman-teman, biar nanti teman-teman jelas dan bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Kemudian setelah mengangkat seperti ini, kita tinggal tarik saja untuk pengunci bagian depan. Kemudian kita pretelin atau kita cabut bagian penahannya ini, atau bagian untuk pencetan. Nah, ini bisa dilihat itu pemantiknya ya. Kita langsung cabut untuk pengungkit gasnya ini. Kemudian kita cabut pemantik apinya. Untuk pemantik apinya ini kadang dia mengunci di bagian bodi dari korek gasnya, jadi agak susah. Bisa kita bantu dengan mencongkelnya seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita cabut saja, dan langsung akan kita modifikasi di bagian pemantiknya ini. Nah, ini nanti kita kupas sedikit dulu bagian ujung dari pemantik koreknya ini. Nanti teman-teman bisa menggunakan gunting seperti ini untuk mengupasnya, atau menggunakan
korek dipanasin atau dipanasi gak bisa bagian kabelnya. Kemudian langsung akan kita sambung. Nanti untuk kabel birunya itu sebagai positif dan putih sebagai negatif. Ini langsung saya solder aja, saya skip biar cepat ya teman-teman. Dan ini ketika sudah terpasang, oh ya ini informasi aja kalau pemantiknya ini saya ganti ya tadi, karena yang merah tadi itu terkena solder saat saya mensolder jadi rusak, dan ini saya ganti yang warna biru untuk kabelnya. Dan ini untuk negatifnya kita lilitkan saja seperti ini, kemudian pakai isolasi bakar kita kunci saja. Jadi tidak perlu kita solder karena ini riskan leleh ya kalau kita solder bagian plastiknya itu. Jadi tinggal kita kunci seperti ini aja, kemudian nanti kita panasi sedikit biar dia agak kencang. Nanti kalau misal teman-teman nggak punya isolasi bakar seperti ini, pakai lakban biasa juga bisa, yang penting dia lengket aja ke bagian besinya itu untuk kawatnya. Kemudian kita langsung panaskan biar mengunci, tapi nggak perlu lama-lama ya, takutnya nanti leleh seperti yang pemantik satunya tadi itu, leleh di bagian bawahnya atau jadinya rusak. Dan setelah selesai seperti ini, kemudian langsung kita masukkan saja ke bagian bodinya lagi, tapi jangan lupa itu di bagian bawah ada penahannya, jangan sampai hilang. Tapi saya nggak tahu ya untuk korek-korek lain ada apa enggak, yang penting kita kembalikan seperti semula untuk pemasangannya. Dan ini saya paskan dulu biar nanti tidak mengganjal ketika kita rakit kembali, karena kan kita menambah kabel ya. Nah setelah terpasang seperti ini, kemudian kita pasang kembali untuk pengungkit dari gasnya ini. Ini fungsinya nanti untuk jadi penahan aja, karena kalau nggak pakai ini nanti dia terlalu ambles pasti. Dan saran saya, ketika teman-teman membuat seperti ini, kalau bisa gasnya dihabisin dulu aja ya, jangan sampai masih ada gasnya. Takutnya ketika nanti solderannya bocor atau solderannya itu tidak tertutup semua, apinya masih keluar ketika kita nanti pakai untuk mengetes busi. Dan ini untuk bagian penekannya itu kita bisa paskan dulu. Ini agak susah karena masih ada yang mengganjal di bagian kabelnya, jadi belum pas. Ini saya paskan dulu. Nah, ketika sudah bisa seperti ini, bisa lancar ditekan, kemudian kita pasang untuk penutup depannya atau penguncinya. Ini agak ribet ya karena saya sambil menegangin korek yang satunya. Nah untuk bagian penguncinya langsung kita masukkan saja, kemudian langsung kita pasang kembali aja. Ini sangat mudah, tinggal ditekan ke bawah langsung mengunci. Nah untuk di bagian sisi koreknya ini sudah selesai kita modifikasi, dan ini sudah bisa, jadi masih bisa fungsi maksud saya. Dan kemudian langsung kita modifikasi saja bagian kabel yang ini tadi. Jadi untuk yang biru nanti kita sebagai positif, dan nanti untuk yang putih sebagai negatif. Ini untuk yang positif langsung akan saya sambung menggunakan solder, dan nanti untuk pensolderannya langsung saya skip juga biar cepat ya teman-teman. Nah ini seperti ini nanti posisinya, tinggal kita solder. Dan untuk negatifnya juga sama saja, tinggal kita solder. Dan ini sudah saya solder semua, tinggal saya pasang kembali untuk bagian penutup dari capit buayanya ini. Dan untuk yang negatif ini sudah tersolder juga, kemudian kita pasang juga covernya. Dan sampai di sini alatnya sudah jadi ya teman-teman, dan kita nanti tinggal melakukan pengetesan apakah alat ini berfungsi atau tidak, dan seperti apa hasil dari alat yang kita telah buat ini sebentar lagi akan kita coba. Dan untuk alatnya ini akan saya
jelaskan lagi. Jadi untuk bagian yang maksudnya kabel yang warna putih itu sebagai kabel negatif, dan kemudian untuk kabel yang warna biru itu untuk kabel yang positif atau capit merah ya. Dan ini untuk kabelnya bisa dilihat di situ warna putih ke bagian bawah. Ini saya ulangi biar teman-teman jelas. Nah, ini kabel negatifnya yang nanti dapat capit buaya warna hitam. Dan kemudian kabel warna biru itu dapat capit buaya yang warna merah atau yang kecil. Jadi alatnya seperti ini. Langsung kita coba saja untuk mengetes busi mobil saya ini. Nanti bisa busi motor juga. Dan ini untuk negatifnya sudah saya tancapkan atau saya jepitkan ke bagian busi, dan untuk positifnya ini langsung di bawah sini ya. Jadi yang kecil itu untuk positif, yang besar untuk negatif. Nah, ini kita coba. Nah, tidak terlihat ya teman-teman, karena ini masih belum terlihat karena di belakangnya itu warna putih. Atau kita akan coba di backgroundnya warna hitam. Ini langsung saya akan coba, saya pencet-pencet. Nah, bisa dilihat di situ ada percikan api. Nah, ketika kita mencet-mencet seperti ini, dia pemantiknya akan mengeluarkan api dan menyalurkan ke businya. Bisa dilihat hasilnya seperti itu. Berarti kita bisa melihat kalau busi ini masih bagus atau masih nyala ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan tes seperti ini dan busi masih menyala atau memercikan api, berarti businya itu masih bagus. Jadi ini untuk pengetesan ketika busi itu masih bagus. Nanti akan kita tes juga gimana kalau businya itu mati. Dan untuk besaran apinya ini kecil ya, karena kita mengikuti dari pemantiknya, karena pemantiknya juga kecil pastinya arusnya. Jadi hasilnya juga kecil, tapi karena alat ini hanya untuk melakukan tes apakah busi ini masih nyala atau mati, jadi alat ini sudah bisa melakukan pengetesan di busi seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat untuk hasilnya seperti itu tadi, percikan dari api busi mobil saya ini. Jadi kita tidak perlu membeli alat-alat yang mahal, hanya menggunakan korek bekas saja kita sudah bisa membuat alat seperti ini ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah. Dan kemudian kita akan melakukan tes di busi yang sudah rusak. Ini saya tandai menggunakan lakban ya businya yang sudah mati. Seperti apa hasilnya? Langsung akan kita coba saja. Ini sudah saya posisikan juga. Untuk megangnya nanti di bagian pelindung karetnya ya teman-teman, biar tidak kesetrum. Karena kalau di bagian logamnya nanti teman-teman akan kesetrum ketika kita mencet koreknya itu. Atau teman-teman nanti bisa menggunakan kaos tangan ketika mau mencoba seperti ini. Nah, ini sudah saya pencet, ternyata tidak keluar api. Jadi karena memang busi ini sudah mati, jadi ketika kita tes seperti ini dia tidak akan mengeluarkan api. Jadi untuk alat yang kita buat ini sudah berfungsi ya. Ketika kita pengetesan di busi yang masih bagus, dia akan memercikan api. Tapi ketika businya itu rusak, dia tidak memercikan api. Nanti teman-teman bisa melakukan tes di rumah. Misalkan businya itu dites masih memercikan api, berarti busi itu masih hidup. Tapi ketika dites seperti ini, tidak memercikan api di bagian ujung businya, berarti busi itu sudah rusak atau sudah mati. Seperti itu. Jadi untuk pengetesan busi yang rusaknya sudah cukup. Seperti itu tadi
untuk cara pembuatan dan pengetesan alat yang telah kita buat, kesimpulannya untuk alat ini sebenarnya hanya untuk melakukan tes atau cek busi saja dan tidak bisa untuk cek besaran api yang keluar dari busi, karena besar kecil api yang keluar dari busi itu tergantung dari koil kendaraan kita masing-masing. Tapi dengan alat ini kita sudah mampu cek kondisi busi kendaraan kita apakah masih hidup atau sudah mati. Karena kalau hanya melihat kondisi fisik saja, kadang busi itu kondisi fisiknya terlihat masih bagus, tapi ternyata sudah mati seperti pada tes tadi. Dan dengan alat ini kita bisa hemat karena tidak perlu harus membeli alat yang mahal di pasaran. Cukup dengan korek bekas dan sedikit modifikasi saja kita sudah bisa cek atau tes kondisi busi kendaraan kita dengan mudah ya teman-teman. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih bagi semua yang sudah menonton video ini.